wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Farhatunisa dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas Islam dan Iptek, materi fikih, air dan lingkungan. Kali ini saya akan membantu penghijauan di daerah perkampungan. Di sini saya menanam lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera merupakan sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di Afrika. Tanaman lidah buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Fakta sejarah yang ada menyebutkan bahwa bangsa Mesir kuno telah mengetahui manfaat lidah buaya sebagai tanaman kesehatan sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Karena manfaat lidah buaya yang begitu luar biasa, bangsa Mesir kuno menyebutnya dengan tanaman keabadian. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang banyak tumbuh pada iklim tropis dan subtropis. Sudah digunakan sejak lama karena fungsi pengobatannya. Lidah buaya dapat tumbuh di daerah beriklim dingin dan juga di daerah kering, seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Hal ini disebabkan karena bagian stomata daun lidah buaya dapat tertutup rapat pada musim kemarau karena untuk menghindari hilangnya air daun. Lidah buaya juga dapat tumbuh pada suhu optimum untuk pertumbuhan berkisar antara 16 sampai 33 dengan curah hujan 1000 sampai 3000 mm dengan musim kering agak panjang sehingga lidah buaya termasuk tanaman yang efisien dalam penggunaan air. Pembibitan tanaman lidah buaya. Pembibitan tanaman lidah buaya dilakukan secara konvensional dengan mengambil anakan pada tanaman induk lidah buaya yang berada di sekitar tanaman induknya. Pemisahan anak dari tanaman induknya ini juga salah satu hal penting yang harus dilakukan agar tanaman lidah buaya dapat tumbuh besar. Karena apabila semakin banyak anakan dan tidak dipisahkan dari indukan, akan terjadi penyusutan pada lidah buaya. Anakan pada lidah buaya akan muncul pada 5-6 bulan. Kandungan lidah buaya yang dapat bermanfaat. 1. Polyphenol merupakan senyawa turunan fenol yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Antioksidan fenolik digunakan untuk mencegah kerusakan akibat reaksi oksidasi pada makanan, kosmetik, farmasi, dan plastik. Fungsi polyphenol sebagai penangkap dan pengikat radikal bebas dari rusaknya ion-ion logam. Yang kedua ada saponin, adalah senyawa aktif permukaan yang menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah sering menyebabkan hermosis sel darah merah. Saponin memiliki kemampuan sebagai pembersih sehingga efektif untuk luka bakar terbuka. Mengapa saya menanam ini? Karena tanaman lidah buaya memiliki banyak manfaat. Di antaranya, dapat mengobati luka bakar, menurunkan kadar gula darah, mengurangi plak pada gigi, menangani sariawan, memperlambat penuaan pada kulit, dapat mengatasi jerawat, berpotensi melawan kanker payudara. Makan lidah buaya mentah juga bisa menyebabkan gangguan elektrolit dan gangguan ginjal. Getah dalam lidah buaya sebaiknya tidak digunakan atau dikonsumsi, karena dapat menyebabkan kram yang berlebihan, perut kembung, dan sakit perut. Cara merawat tanaman ini cukup mudah. Siram tanaman lidah buaya sekali saja 2-3 minggu. Pastikan media tanam lidah buaya benar-benar kering sebelum disiram air kembali. Ketika menyiram tanaman ini, pastikan tanah sepenuhnya basah dan air bisa mengalir bebas dari tanah. Jika terjadi penumpukan atau terlalu banyak air,
daun lidah buaya dapat menguning dan mati. Sinar matahari memiliki peran penting dalam kesehatan tanaman lidah buaya. Oleh karena itu, pastikan lidah buaya mendapatkan cukup sinar matahari. Lidah buaya umumnya tidak membutuhkan pupuk untuk bertahan hidup. Meski demikian, pupuk tetap bisa memberikan manfaat jika diberikan dalam porsi yang tepat, sehingga cukup memberikan tanaman ini pupuk sekali setahun saja. Yang bisa saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi teman-teman untuk membantu penghijauan di lingkungan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.